Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini, adik-adik sekalian, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, setelah pada pertemuan minggu lalu, pertemuan yang ke-6, kita telah membahas meraih kasih Allah dengan ihsan. Maka pada pertemuan kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-7, di mana pada pertemuan yang ke-7 ini adalah fokus pembahasan kita itu masalah bab 7, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Seperti apa kompetisi dasar, kemampuan dasar yang kalian peroleh setelah mengikuti materi pembahasan kali ini? Setidaknya ada 3. Yang pertama 2.6, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan dalam pernikahan. Yang kedua adalah 3.6, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga adalah 4.6, menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Bagan alir atau peta konsepnya adalah bab utama, fokus utama pembahasan kita adalah tentang pernikahan. Subbabnya adalah seperti apa nanti dijelaskan dalam bab ini, hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dalam undang-undang pernikahan, misalnya begitu. Kemudian apa saja nanti hikmah pernikahan dalam Islam. Kemudian yang terakhir itu adalah ketentuan pernikahan dalam Islam itu seperti apa. Maka insya Allah akan diuraikan dalam pembahasan kali ini. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik itu diharapkan kalian mampu menjelaskan. Yang pertama itu mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, mampu kalian nanti mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat itu adalah mampu kalian nanti juga mengidentifikasi apa sih hikmah atau manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam, berdasarkan syariat Islam. Yang kelima, kalian mampu menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagaimana biasa, kalian wajib mengikuti hal sebagai berikut. Sebelum kita lanjutkan, kita doa sebelum belajar. Ini sudah kita laksanakan tadi. Kemudian yang kedua, saya minta kalian untuk pertemuan kali ini, bahkan pertemuan sebelumnya, siapkan buku catatan dan pena kalian. Setelah kalian siapkan itu, saya minta kalian juga catat yang penting dari apa yang saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Iya, menganalisis yang pertama itu masuk kepada materi, menganalisis, mengevaluasi ketentuan pernikahan. Jadi, pernikahan sunatullah, suatu sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Dalam Al-Quran dikatakan,
segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Dalam surat An-Naba Allah katakan itu, wa khalaqnakum ajwaja. Dan kami telah menciptakan kalian, kata Allah, ajwaja, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, itu berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Jadi Islam itu menganjurkan pernikahan. Karena dengan pernikahan manusia itu akan berkembang, ya, sehingga kehidupan manusia itu dapat dilestarikan. Maka apalah jadinya jika kehidupan manusia itu tidak dilestarikan dengan pernikahan? Maka konsekuensinya itu adalah terhenti kehidupan manusia itu. Kehidupan manusia akan terputus, dunia pun sepi, kehidupan manusia itu tidak berarti. Bahkan generasi keturunan itu tidak bisa dilestarikan kalau tidak ada pernikahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan Islam, mensyariatkan pernikahan itu sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum ajwaja. Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min ajwajikum. Menjadikan bagimu dan istri-istri kamu, kata Allah, itu anak-anak, banin, anak-anak, wa hafadhah, dan cucu-cucu, wa razaqakum minat thayyibat, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Maka mengapa mereka itu beriman kepada yang batil, kepada yang tidak dibenarkan oleh Allah, kepada yang mungkarat, kepada yang dilarang oleh Allah, dan mengingkari nikmat Allah? Ini pertanyaan Allah itu. Afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ayat ini menjelaskan, menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir. Mereka tidak boleh khawatir karena belum cukupnya biaya untuk pernikahan itu. Karena mereka khawatir tidak cukupnya biaya pernikahan sehingga mereka tidak menikah. Padahal syarat pernikahan itu bukan dengan biaya, tapi adanya kemauan yang kuat untuk menikah. Karena dengan pernikahan yang benar, pernikahan yang ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal bagi mereka yang akan menikah. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan takutlah untuk menikah. Bagaimana prinsip pernikahan dalam Islam? Yang pertama dulu adalah pengertian apa itu pernikahan. Secara logo atau bahasa, nikah itu adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Nikah itu mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia, nikah itu diartikan apa? Sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, atau yang disebut dengan pernikahan. Kalau menurut syariat, nikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan itu. Secara syariat, bahwa pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan darah, yang pada akhirnya itu menimbulkan hak dan kewajiban. Itu dalam undang-undang pernikahan, misalnya nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dengan istri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengertian pernikahan dari segi bahasa, istilah, ya, istilah syariah ataupun dalam definisi undang-undang pernikahan kita yang kita anut selama ini. Apa sih tujuan pernikahan itu? Seorang menikah itu tentu mempunyai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang positif, mulia, untuk membangun keluarga sakinah dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan itu dijelaskan di dalam Islam. Yang pertama itu adalah untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Apa nalurinya? Manusia itu ada keinginan kepada lawan jenis. Manusia itu ada kecenderungan kepada garis keturunan, kecantikan. Manusia itu ada kecenderungan kepada keindahan atau kecantikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ati li arba'in." Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Ya, apa yang pertama? 5 liha. Menikahi perempuan itu karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha. Nikahi perempuan itu karena kedudukannya. Dia punya kedudukan yang baik. Yang ketiga, wali jamaliha. Nikahi perempuan itu karena kecantikannya. Yang keempat, wali diniha. Nikahi perempuan itu karena agamanya. Fadhfar bidzati dini taribat yadak, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, nikahi wanita itu karena agamanya. Orang yang menikahi perempuan itu karena agamanya, kamu tidak akan celaka nanti. Karena seorang laki-laki menikahi perempuan karena agamanya, maksud hadis ini, maka dia dapatkan kecantikannya, maka dia dapatkan hartanya, dia dapatkan kedudukannya. Tuh. Karena tadi niat menikah itu adalah karena agama. Orang yang menikahi karena kedudukan, kecantikan dan hartanya belum tentu dia mendapatkan agamanya. Tetapi seorang laki-laki menikahi seorang wanita itu karena agamanya, pasti dia akan mendapatkan kedudukan, kecantikan dan harta yang insya Allah yang dimiliki oleh wanita itu. Yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri. Ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kamu, kata Allah, cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu itu rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu, kata Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Jadi menikah itu menurut para mufassirin menafsirkan ayat ini, setidaknya itu adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat ini mengantar orang yang menikah itu bukan semakin jauh dari Allah, tapi dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menciptakan pasangan hidupnya dari jenisnya sendiri. Yang ketiga, yang berikutnya adalah membentengi akhlak. Pernikahan itu tujuannya untuk membentengkan akhlak. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Ya ma'asarul sabab, wahai pemuda, man istata'a minkum anil ba'ah, barang siapa di antara kalian itu mampu menikah."
maka nikahlah. Kenapa? Pernikahan itu faedahnya itu adalah aghaddu lil basar, untuk menundukkan pandangan. Aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, kemudian membentengi dia dari apa? Farj, menjaga kemaluan. Membentengi akhlak itu pandangannya tidak sembarangan dia melihat, kemudian dia mampu menjaga kemaluannya. Maka Nabi mengatakan, "Uman lam yastati'", ketika kamu tidak mampu menikah, fa'alaikum bisyam, maka berpuasalah. Kenapa berpuasa? Karena puasa ini, kata Rasulullah, itu dapat membentengi dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pernikahan itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri, menjadikan bagimu dari istri-istri itu anak, cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang berikut, pernikahan itu tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Itu maka dari pernikahan itu akan melahirkan anak yang soleh dan soleh. Yang keempat adalah pernikahan itu untuk menegakkan rumah tangga yang baik. Itu diantara tujuan pernikahan. Lalu apa hukum pernikahan? Menurut para ulama bahwa nikah itu diperintahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Maka karena itu hukum asal pernikahan itu adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Para ahli fikih atau ahli hukum dalam Islam, para ulama itu menegaskan bahwa hukum pernikahan itu tidak sama penerapannya kepada semua orang. Melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental maupun akhlak. Karena itu hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib. Bisa juga hukum pernikahan itu bagi seorang itu sunnah. Bisa juga hukum pernikahan seorang itu adalah mubah. Bisa juga hukum pernikahan bagi seorang itu makruh. Bisa juga hukum pernikahan itu bagi seorang itu haram. Wajib pernikahan bagi seorang, bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental maupun ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Dia memiliki keinginan untuk menikah, maka jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Maka kategori orang ini wajib menikah baginya. Yang kedua, sunnah. Hukum nikah itu sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah. Tapi orang ini dia tidak khawatir dirinya akan jatuh kepada maksiat. Kalau seandainya dia tidak menikah, dia tidak khawatir akan jatuh kepada maksiat. Mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak khawatir dirinya akan terjatuh kepada kemaksiatan. Sekiranya dia tidak menikah, maka hukum nikah bagi dia ini adalah sunnah. Yang ketiga itu adalah mubah. Hukum nikah itu mubah bagi yang mampu aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya, tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang-orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah, berakal. Itu mubah. Haram ini, hukum pernikahan haram itu adalah bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Dia mengukur dirinya bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual ataupun kewajiban lainnya. Maka haram bagi dia untuk menikah.
ada hukum nikah itu makruh. Makruh adalah bagi seorang yang mampu menikah, tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahi, atau menzalimi hak-hak istrinya. Buruk pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak sok manusia. Tidak minat terhadap wanita atau tidak mengharapkan keturunan. Maka hukum nikah bagi dia adalah makruh. Itu diantara hukum-hukum nikah menurut para ulama sesuai dengan kondisi dari setiap orang. Kemudian mahram. Orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran menjelaskan tentang orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram. Mahram ini sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki, dapat juga dilihat dari pihak perempuan. Mahram ini, wanita yang haram untuk dinikahi itu ada dua. Ada namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad ini adalah wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Tidak boleh dia nikahi selama dia hidup. Sampai dia wafat pun tidak boleh dinikahi. Siapa yang haram dinikahi? Anak keturunan. Keturunan dari anaknya, cucunya, dan seterusnya, cicitnya ke bawah, tidak boleh dinikahi. Satu susuan. Misalnya, ibu kita dulu pernah mengadopsi anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini dia menyusu dari susu ibu kita. Setelah itu kita lahir. Kita lahir dalam kondisi berjenis kelamin perempuan. Maka ketika besar, kedua orang ini sekalipun mereka tidak lahir dari rahim yang sama, tapi mereka satu susuan, ya. Maka laki-laki dulu yang pernah besarnya dan dia satu susuan dengan kita, maka itu tidak boleh, haram untuk dinikahi. Kemudian yang selamanya tidak boleh kita nikahi itu mertua perempuan. Kemudian anak tiri jika ibu tirinya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan ibu tiri. Kedua ada namanya mahram ghair mu'abbad. Mahram ghair mu'abbad ini adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan dalam statusnya bersaudara. Ghair mu'abbad ini adalah dia tidak kekal. Bisa saja hari ini haram dinikahi, minggu ini haram untuk dinikahi, atau tahun ini haram dinikahi, bisa saja tahun depan itu boleh dinikahi. Misalnya istri kita memiliki adik perempuan. Tuh. Pada saat suatu ketika istri kita meninggal. Setelah istri kita meninggal, status adiknya yang perempuan dari istri kita ini itu adalah boleh untuk dinikahi. Dengan catatan istri kita sudah meninggal atau istri kita sudah kita ceraikan. Boleh adiknya yang perempuan ini kita nikahi. Itu namanya muhrim ghair mu'abbad. Dia tidak selamanya itu tidak bisa nikahi, suatu saat bisa dinikahi. Seperti inilah gambarannya mahram orang yang tidak boleh nikahi. Misalnya dari keturunan ada ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi saudara ayah, gitu ya, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Misalnya dari keturunan pernikahan, ibu istrinya, mertua itu tidak boleh, rabibah, anak tiri itu tidak boleh, ayah, istri ayah, wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah, kakek, dan sampai kemudian istri anaknya yang laki-laki, menantu, dan seterusnya, itu tidak boleh dinikahi, haram untuk dinikahi. Persusuan, ibu yang menyusui atau saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan, tidak boleh itu.
dikumpul atau dimadu saudara perempuan dari istri. Saudara perempuan dari istri. Saudara perempuan dari istri. Itu tidak boleh. Bibi perempuan dari istri. Tidak boleh nih, haram untuk nikahi. Keponakan perempuan dari istri. Haram untuk dinikahi. Kemudian bagaimana rukun dan syarat pernikahan? Para ulama fikih itu berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Ya. Nah, jumhur ulama sebagaimana dalam mazhab Syafi'i itu mengungkapkan bahwa rukun pernikahan itu ada 5. Pertama, ada calon suami. Syaratnya bukan mahram si wanita. Tidak haram itu bagi wanita untuk menerima pinangan untuk dinikahi. Syaratnya itu bukan mahram. Kemudian itu calon suami nih. Orang yang dikehendaki, bukan paksaan. Yang ketiga adalah muayyan. Identitasnya jelas. Namanya siapa, umur berapa, orang tua namanya siapa, dari mana. Harus jelas identitasnya. Itu calon suami. Kemudian yang kedua, rukun nikah itu adalah calon istri. Syaratnya bukan mahram dari si laki-laki. Tidak ada hubungan itu, saudara atau apa, sesusuan. Bukan mahram dia. Terbebas dari halangan menikah. Dia tidak punya ikatan pernikahan dengan orang lain. Atau dalam kondisi masa iddah misalnya. Misalnya dalam masa iddah atau berstatus istri orang. Itu terbebas. Yang ketiga rukun nikah itu adalah wali. Wali itu adalah bapak kandung dari mempelai wanita. Atau mungkin penerima wasiat dari orang tua mempelai wanita atau kerabat terdekat yang penerima wasiat. Nah, atau mungkin kakak laki-laki, adik laki-laki, ya. Kakak laki-laki dari saudaranya bapak, kakak laki-laki saudaranya ibu, adik laki-laki saudaranya ibu, dan seterusnya. Orang yang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat itu bisa jadi wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Rukun yang keempat itu 2 orang saksi. Syaratnya adalah berjumlah 2 orang. Dia bukan budak. Syarat saksi ini dalam pernikahan itu bukan wanita, bukan orang fasik. Yang kelima adalah sigot. Sigot ini atau ijab kabul. Perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu namanya ijab kabul. Kemudian yang keenam itu seperti apa sih pernikahan yang tidak sah dalam Islam? Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu seperti apa? Pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah itu pernikahan yang dibatasi jangka waktu tertentu. Misalnya mut'ah ini pernikahan kontrak sebulan, kontrak 6 bulan, setahun dan seterusnya. Ini namanya pernikahan mut'ah. Ini haram hukumnya dilakukan. Pernikahan sigor. Pernikahan sigor ini adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Itu ya. Tanah, kita beri tanah kepada mertua dengan syarat anaknya ditukar, kita nikahi. Dengan syarat dia harus berikan anaknya kepada kita untuk jadikan istri. Itu tidak boleh itu. Itu namanya pernikahan sigor namanya. Kemudian pernikahan muhallil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suami. Yang karenanya diharam untuk rujuk kembali. Seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh seorang suami, maka seorang suami itu tidak boleh menikahi kembali perempuan itu sebelum perempuan itu nikah dengan orang lain. Setelah perempuan itu cerai dengan laki-laki lain baru boleh kita nikahi. Tidak boleh setelah jatuh talak 3, tidak boleh seorang laki-laki itu rujuk kembali kemudian dia nikahi. Haram hukumnya. Itu namanya pernikahan muhallil. Pernikahan orang yang ihram. Jadi misalnya dalam kondisi waktu ihram haji umroh itu ya, belum memasuki tahallul, gunting rambut, rukunnya haji itu belum masih tahallul ya,
dia nikah pada saat ihram, maka haram itu. Tidak boleh. Pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan di mana seorang laki-laki menikah seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, menunggu gitu ya. Misalnya suaminya meninggal, dia perempuannya masa iddah 4 bulan. Karena perceraian atau karena meninggal dunia. Masa iddah 4 bulan ini tidak boleh dia menikah dengan laki-laki. Pernikahan tanpa wali, ini juga haram hukumnya. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang berikutnya itu pernikahan dengan orang kafir. Selain wanita-wanita ahli kitab, orang-orang kafir. Atau menikahi mahram, menikahi kakak, menikahi adik kandung, itu tidak boleh. Itu mahram namanya. Seperti apa gambaran undang-undang pernikahan ya? Nomor 1 1974. Bahwa dalam undang-undang ini nomor 1 1974 ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pernikahan itu harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam PP Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974. Dijelaskan pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2-nya itu dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan PPN yang berada di wilayah masing-masing. Jadi karena itu pegawai pencatat pernikahan ini mempunyai kedudukan yang amat penting itu dalam undang-undang. Di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 1954. Ini jelaskan Undang-Undang Pernikahan tahun nomor 1 1974. Seperti apa kewajiban suami istri? Dengan berlangsungnya akad nikah maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal. Ada namanya hak bersama suami istri. Ada kewajiban suami terhadap istri, ada kewajiban istri terhadap suami. Apa saja kewajiban bersama suami istri yang harus diketahui oleh pasangan suami istri? Kewajiban bersama misalnya mendidik, memelihara, mendidik anak dengan sebaiknya. Kemudian berbuat baik terhadap mertua, ipar, karib kerabatnya, baik dari suami ataupun istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga, memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Ini kewajiban bersama suami dan istri dalam rumah tangga. Kemudian kewajiban suami terhadap istri. Apa sih kewajiban suami terhadap istri itu? Pertama, menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki dalam rumah tangga itu adalah qawwam, sebagai pemimpin, sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Tentu sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Memberikan pakaian. Yang ketiga, kewajiban suami terhadap istri itu adalah bergaul dengan istri secara ma'ruf, memperlakukan dengan keluarganya secara baik. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri ini secara ma'ruf, memperlakukan keluarganya dengan baik. Nah, ini kewajiban suami terhadap istri. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami, yang pertama itu taat. Seorang istri itu taat kepada perintah suami. Mau baik atau tidak baik, mau surga atau nerakanya, itu tergantung ketaatan seorang istri terhadap suami. Maka setelah akad nikah itu, tanggung jawab dia itu bukan lagi kepada orang tua. Tanggung jawab seorang perempuan bukan kepada orang tua. Tanggung jawab penuhnya kepada suami. Taat kepada perintah suami. Maka seorang wanita yang taat kepada perintah suami, maka insya Allah bukakan bagi dia itu adalah pintu surga yang selebar-lebar. Kemudian dia selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Bersyukur, itu yang kedua tuh, menjaga diri, kehormatan keluarga. Menjaga diri dia dengan baik gitu. Karena dirinya, anak-anaknya itu merupakan harta yang berharga bagi suami.
Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami adalah bersyukur atas nafkah yang diterimanya. Dia mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah membantu suami mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Itu kewajiban istri terhadap suami. Terakhir adalah apa sih hikmah pernikahan itu? Hikmah pernikahan itu terciptanya hubungan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram dalam ikatan yang halal dan ridha Allah. Terciptanya itu. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Nasabnya jelas anaknya. Ya. Memiliki ayah, ibu yang sah. Nasabnya cukup jelas. Yang ketiga, hikmah pernikahan itu terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. InsyaAllah, dengan pernikahan akan menjauhkan dirinya dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan. Yang kelima, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Itu di antara hikmah pernikahan. Saya kira materi ini demikian saya jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika kalian belum bisa pahami, share pertanyaan kalian di grup BA kelas masing-masing ya. Bagi yang SMK Negeri 1 Labuan Bajo, share pertanyaan kalian di WA karena ini penting bagi yang kelas 12 ini, penting tentang pernikahan ini. Bagi mereka yang sekolah lain ya, share juga pertanyaan kalian di grup BA kelas kalian masing-masing. Kemudian yang berikutnya, catatan kalian itu dirapikan, kemudian difoto, kemudian hasil fotoannya itu dikirim ke BA guru kalian. Karena ini penting, guru akan mengetahui kalian mengikuti materi ini dengan baik dengan kalian mengirim foto catatan kalian. Foto catatan kalian kepada guru kalian. Dan ini bagian penting juga nanti dari proses penilaian. Jangan lupa catatan kalian itu pada saat kalian sudah mencatat, di atasnya itu jangan lupa tulis nama dan programnya masing-masing. Saya kira materi kita kali ini tentang pernikahan cukup sekian. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.